Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'ar ruhaniyah wa ja'ala hadzal majma'an mubarakan mahmiyah wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ba'athallahu rahmatan lil alamin. Faya ayyuhan nas usikum binafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan tema khutbah pandangan Islam tentang politik. Sebagaimana kita ketahui bersama, tidak lama lagi pesta demokrasi pilkada serentak seluruh Indonesia akan berlangsung. Tepatnya pada tanggal 27 November 2024. Terus bagaimana pandangan Islam tentang politik? Nabi SAW bersabda, Idza ussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sesuatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, bukan pada pakarnya, bukan bidangnya, tidak paham tentang sistem pemerintahan, fantadhiris sa'ah kata Nabi, maka tunggulah kebinasaan, tunggulah kehancuran. Politik adalah sifatnya ijtihadiyah, pandangan ulama, yaitu ijtihad. Pilihan manusia berdasarkan nalar pemikirannya, manalah yang terbaik menurut keyakinan masing-masing sesuai dengan ijtihad manusia itu sendiri. Ada pilihan. Itulah sebabnya istilah politik dalam Islam disebut as-siyasah. Taktik, strategi, teknik, mekanisme, itulah as-siyasah. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi membawa pesan-pesan ilahi dengan doktrin agama atas dukungan kekuasaan. Coba lihat sejarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpinmu. Ketika agama diperhadapkan dengan politik, kita lihat
bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah untuk menumbangkan kekuasaan Raja Namrud yang otoriter, yang zalim. Ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam berhadapan dengan Ratu Balqis yang akhirnya diperistri oleh Yusuf, ketika Nabi Musa alaihissalam harus berhadapan dengan Raja Fir'aun, dan terakhir dalam sejarah Islam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi akhir zaman, penutup para risalah kenabian, membawa misi pesan-pesan ilahi melalui doktrin agama yang ditopang dengan kekuasaan, harus berhadapan dengan Abu Sufyan, pemimpin kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab dan lain-lain sebagainya. Dan kesemuanya ini bertujuan diutusnya para pemimpin-pemimpin agama untuk membebaskan kaumnya, membebaskan masyarakatnya dari penindasan penguasa zalim. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita membuka sejarah Islam, ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah dengan tujuan bagaimana menyebarluaskan ajaran Islam, satu di antaranya dengan misi mendirikan negara Madinah. Di dalamnya ada kontrak sosial politik yang disebut hari ini undang-undang atau peraturan yang dikenal dalam Islam Piagam Madinah. Satu di antara isi Piagam Madinah adalah kebebasan beragama yang presidennya, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masyarakat Madinah yang berlatar belakang perbedaan agama, ada agama Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi dan agama-agama lainnya, perbedaan kebudayaan, tradisi masyarakat Arab jahiliyah, perbedaan ekonomi, perbedaan politik, semuanya di bawah tampuk kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi yang kedua adalah kerukunan umat beragama. Satu agama dengan agama yang lain dilarang saling menghujat, dilarang saling merendahkan ajaran-ajaran agama masing-masing. Prinsip Islam, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku. Politik bukanlah ajang perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, tetapi hakikat dari politik, hakikat dari sistem politik adalah mengangkat harkat martabat kemanusiaan, sehingga ada rambu-rambu dalam Al-Quran. Pesan Allah kepada seluruh kontestan politik hari ini, mari kembali pada rujukan Al-Quran. Gunakanlah rambu-rambu Islam. Yang pertama adalah wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian saling menghina, apalagi di media sosial saling mencela. Yang kedua, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah sifat berburuk sangka, karena buruk sangka adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian saling membenci, saling menjauhi. Tidak boleh karena ada perbedaan pilihan politik,
sehingga mengakibatkan persatuan dan kesatuan kita ini rusak. Kemudian tidak lagi mau bertegur sapa, saling diam, dan tentu paling penting jangan sampai ajang momentum politik ini putusnya tali silaturahim, khususnya masyarakat muslim yang mayoritas di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada kontestan politik ini yang bertarung pada pilkada momentum, bagaimana kita meraih ladang pahala amal jariah, amal soleh, bukan malah sebaliknya ajang perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara tidak sesuai dengan anjuran ajaran agama Islam. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita, baik sebagai jamaah Jumat maupun di luar, jangan sampai kita menyebarkan berita-berita informasi yang tidak benar, tidak benar sumbernya, sehingga mengakibatkan pesimisme masyarakat untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak politiknya alias golput, golongan putih. Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah haram hukumnya golput. Setidaknya kita ikut andil dalam memilih calon-calon pemimpin kita sesuai dengan ijtihad kita masing-masing, sesuai dengan hakul yakin kita masing-masing, siapa yang terbaik di antara pilihan-pilihan kita semua. Dalam pandangan Islam ada istilah pemerintah, pemimpin itu bukan hanya khalifah, bukan hanya sistem khilafatul islamiyah, khilafah Islam, bukan. Ada beberapa term-term istilah Al-Quran. Satu disebut dengan al-imam, imamiyah adalah sistem pemerintahan kepemimpinan. Yang kedua ada yang disebut dengan amir, amirul mukminin, atau ulil amri, pemimpin juga namanya. Kemudian ada namanya malik, malik yaumiddin, penguasa hari akhirat, hari pembalasan. Kemudian ada istilah sultan, adalah pemimpin juga. Maka keliru jikalau ada sebagian di antara kita memaksakan diri bahwa sistem pemerintahan hanyalah sistem pemerintahan Islam, khilafatul muslimin. Kesimpulan, saya ingin menutup, ada 3 golongan kata Nabi tidak akan pernah menangis nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah golongan para pendosa yang meneteskan air mata di setiap sujudnya, rukuknya, menyesali seluruh dosa-dosa dan kesalahannya dan tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan dosanya. Golongan pertama tidak akan menangis di hadapan Allah. Yang kedua adalah golongan orang yang semasa hidupnya matanya selalu dipalingkan dari pandangan-pandangan yang dapat melahirkan dosa-dosa maksiat. Yang ketiga adalah pandangan para pemimpin-pemimpin kita yang setiap hari dan setiap malamnya hanya mewakafkan seluruh waktunya hanya untuk memikirkan nasib rakyatnya yang dipimpin. Itulah sebabnya Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma illa zillah, bahwa ada la zilla illa zilluhu, ada 7 golongan yang diberikan naungan di hari kemudian, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Satu di antara 7 itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang memiliki rasa keadilan. Saya teringat dengan guru saya dulu di pesantren, bahwa kriteria pemimpin yang ideal dan bijaksana paling tidak memiliki 3 komponen. Yang pertama, mak basogi malempu, jujur. Yang kedua, gau patuju, selalu berorientasi pada nilai-nilai kebaikan, bukan hanya nilai-nilai seremonial belaka. Yang ketiga, temap pasilengeng,
yaitu memiliki rasa keadilan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama insyaallah menggunakan hak politik kita pada tanggal 27 November 2024 ini. Bagaimana sistem ijtihad yang kita gunakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ba'athallahu rahmatan lil alamin. فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أختم لنا بالإسلام وأختم لنا بالإيمان وأختم لنا بالتقوى وأختم لنا